wilayah rentang pegunungan, tempat yang dikabarkan telah menghasilkan obat umur panjang. Di dalam tanah murni yang dipenuhi bunga harum dan kicauan burung, kabut warna-warni memenuhi udara. Tempat ini kaya dengan esensi spiritual surga dan bumi, semua jenis burung dewa dan binatang keberuntungan ada di sini. Tangisan tajam memecah kesunyian. Yu Chen berendam di sumber air panas, terus-menerus membasuh tubuh putih bersihnya. Namun, jari-jarinya terkepal, rambut indahnya tersebar berantakan, menempel di wajahnya yang putih berkilau. Uap air mengepul di sekelilingnya. Dia menjadi gila. Keadaan seperti ini benar-benar berbeda dari penampilannya yang biasanya bermartabat dan sakral. Saat ini, dia merasa seperti menjadi gila. Ketika dia memikirkan kembali apa yang terjadi, mau tak mau dia ingin membunuh. Alam kolam, ada danau dan kolam air di mana-mana. Uap air menyelimuti udara, langit dan bumi sangat kabur. Dengan suara putong, King Yi melompat ke danau biru besar, dan kemudian dia bergegas keluar dari permukaan air, sambil berteriak serupa. Tubuh cantiknya bersinar, dan kemudian dia bergegas kembali ke kedalaman danau. Alam dingin, di puncak gunung bersalju yang sedingin es. Si Hao juga berteriak keras, membuat pegunungan bersalju berguncang. Longsoran salju jelas akan runtuh. Anak muda, untuk apa kamu berteriak aneh itu? Kelinci kecil itu memarahi. Dia sangat tidak puas. Belum lama ini, Si Hao benar-benar memukul keningnya, memanggilnya anak-anak. Kamu sedang menghadapi seorang pria. Jangan ganggu pemahamanku tentang Dao, kata Si Hao. Dia duduk di puncak-puncak bersalju, memperlihatkan bagian atas tubuhnya. Kabut naik, melarutkan sebagian es dan salju. Apa yang memahami Dao? Lihatlah ekspresimu, terkadang terkikik, terkadang wajah menjadi gelap, dan kemudian emosi yang berbeda. Kamu jelas tidak terlihat seperti orang baik. Kelinci kecil itu berbicara dengan nada menghina. Pergilah mencarimu harta karun abadiin yang agung, aku akan mengasingkan diri. Si Hao berkata, wajahnya menjadi gelap. Lebih baik kita pergi dan mencari harta abadi. Anda harus memahami bahwa pria selalu mengalami hari-hari setiap beberapa bulan di mana temperamen mereka menjadi eksentrik. Kata batu penyerang ilahi. Matilah. Kelinci kecil itu sangat marah, dan langsung memukul batu penyerang ilahi. Namun, pada akhirnya, dia hanya melukai dirinya sendiri, menjabat tangannya kesakitan, air mata hampir tumpah. Baiklah, saya bingung, salah ingat. Emosimu sangat bagus beberapa hari terakhir ini. Kata batu penyerang ilahi dengan permintaan maaf. Aku akan membunuhmu. Kelinci kecil itu berteriak dengan suara wawah, mengejarnya dan berkata, kamu dan Si Hao adalah sama. Kalian berdua bukan orang baik. Negeri es dan salju ini akhirnya menjadi damai. Si Hao mulai memasuki meditasi, semua menawan dan lembut, semua pikiran dan gangguan perlahan memudar. Sekarang saatnya dia merawat lukanya. Dia tidak bisa menyerap dirinya dalam adegan belum lama ini di mana pembuluh darahnya membengkak. Ini adalah Immortal Ancient, jadi budidaya adalah yang paling penting. Kalau tidak, seseorang mungkin akan tersingkir oleh musuh. Kompetisi 3000 provinsi, para genius berjuang untuk supremasi, ini adalah kenyataan yang sebenarnya dan kejam. Jika mereka tidak meninggalkan tempat ini, akan selalu ada bahaya, dengan kematian menunggu di setiap sudut. Hanya dengan melampaui, hanya dengan menjadi yang paling berkuasa dia dapat memiliki kualifikasi untuk meremehkan semuanya. Ketika saatnya tiba, lupakan romansa yang ada, bahkan membangun fondasi yang kuat di Immortal Ancient yang memungkinkan dia membalas sekte besar di 3000 provinsi tidak akan menjadi masalah. Namun, untuk melakukan itu, kutukan penduduk asli harus dihilangkan terlebih dahulu. Dia berhenti memikirkan semua hal ini, fokus merawat lukanya terlebih dahulu. Rantai naga ini sungguh kokoh. Si Hao terkejut. Ini adalah harta rahasia Yu Chen, sesuatu yang digunakan untuk mengikat dagingnya. Pada akhirnya, benda itu mendarat di tangannya. Ini adalah sesuatu yang disempurnakan dari tendon ilahi banyak binatang purba, sangat menakutkan, cukup untuk mengikat bakat luar biasa yang kuat. Sulit untuk berjuang untuk bebas darinya. Si Hao memperlakukan ini seperti ikat pinggang, menyimpannya di tubuhnya. Pagoda pengunci jiwa ini sangat merepotkan. Si Hao mengerutkan kening. Bahkan King Yi pun tidak bisa membantunya menghapus pagoda ini sepenuhnya, hanya menetralkan sebagian dari jejaknya.
dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri sekarang. Untaian energi abadinya bergabung dengan roh primordialnya yang telah dibebaskan. Kekuatan gabungan tersebut secara kolaboratif menghilangkan pemenjaraan pagoda ini. Setengah hari kemudian, dengan suara peng, sebuah pagoda kecil yang cemerlang mendarat di tangannya. Betapa kuatnya! Itu adalah artefak magis yang sangat kuat. Si Hao cukup puas. Kemudian, dia mulai melahap obat-obatan suci dan lainnya, terus merawat tubuhnya yang terluka. Kali ini, lukanya sangat parah. 1000 api membakar tubuhnya, hampir membakarnya sampai mati. Jika dia tidak mengambil langkah itu, mengolah untaian energi abadi, dia pasti akan mati saat itu juga. Meskipun demikian, dia masih berhasil keluar hidup-hidup, tubuh dan daunnya hampir terhapus. Ditambah dengan serangan tersembunyi Yu Chen, dan kemudian serangkaian cedera serius, situasinya saat ini sangat buruk. Periode pemulihan ini menghabiskan waktu setengah bulan penuh. Selama jangka waktu ini, dia tidak bergerak sama sekali. Kita harus memahami bahwa setelah seseorang menjadi dewa, jika dia terluka, meskipun itu sangat serius, 1 atau 2 hari sudah cukup untuk pulih. Kali ini, itu benar-benar melebihi imajinasinya. Dunia luar, perbatasan wilayah luas tak berpenghuni. Semua master sekte menjadi curiga, karena mereka kehilangan jejak Si Hao, tidak dapat mengamatinya. Itu karena sekali dia menggunakan energi Dao abadi, itu akan menyembunyikan segalanya. Kelopak bunga Dao abadi tidak akan bisa menampilkannya. Yu Chen pergi untuk membunuh orang ini. Aku ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi, seseorang menjadi curiga. Ketika Yu Chen dan Si Hao bersama, karena Si Hao mengolah untaian energi abadi, terus mengoperasikannya, baik dia dan Yu Chen menghilang dari pandangan. Ini berlanjut sampai Yu Chen pergi nanti. Semua orang masih belum memahami alasannya. Hebat. Yu Chen, King Yi, mungkinkah mereka mengolah energi abadi yang hanya tercatat di buku tulang, sehingga mencegah kelopak bunga Dao abadi menampilkannya? Banyak orang menjadi ragu. Kamu mungkin tidak salah. Bulan hijau King Yi agak aneh, kemungkinan besar benar-benar mampu membantu mereka mengolah untaian energi abadi. Seseorang sampai pada kesimpulan ini. Hehe. Sesuatu yang aneh pasti terjadi di antara mereka bertiga saat mereka menghilang. Dari intuisi seorang wanita, sekte pengolah surga kemungkinan besar sekarang memiliki menantu laki-laki. Seorang wanita berbicara, seorang wanita berambut hijau, penampilannya menggoda dan cantik, matanya membawa godaan. Tempat ini segera menjadi sunyi. Pikiran semua orang terguncang. Mereka yang berani memprovokasi sekte pengolah surga benar-benar menakutkan, jumlah mereka sedikit dan jarang terjadi di alam yang lebih tinggi. Segera setelah itu, semua orang mengenalinya. Ini adalah Ratu Iblis dari sekte pemutus langit. Beberapa dewa surgawi dengan cepat berbalik, tidak berani melihat lagi, sangat memahami betapa menakutkannya dia. Namun, pikiran banyak orang terguncang. Intuisi permaisuri iblis ini menakutkan, sebelumnya membantu sekte pemisah langit menghindari bencana berkali-kali. Semua yang dia katakan secara umum sangat akurat. Mungkinkah memang terjadi sesuatu di antara mereka bertiga? Orang-orang dari sekte pengolah surgawi mendengus dingin, berkata, harus berhati-hati terhadap penyihir kecil sekte Anda. Rumor mengatakan bahwa hubungannya dengan Huang di alam bawah itu misterius. Sekarang setelah mereka memasuki Immortal Ancient, sebaiknya kamu berharap dia tidak diculik. Haha, permaisuri iblis tertawa dan berkata, kalau begitu, itu pasti kesepakatan yang bagus. Banyak orang memperlihatkan penampilan aneh. Dia kemudian melanjutkan dan berkata, Huang menculik peri sekte pengolah surga, sementara penyihir kecilku akan menculik Huang, membawanya kembali, bukankah ini beli satu gratis satu? Kesepakatan yang luar biasa. Oh, aku salah, ini beli satu gratis dua, haha. Immortal Ancient, berbagai dunia kecil. Dalam setengah bulan terakhir, keadaannya jelas tidak damai. Dunia bawah tanah, negara surgawi, kuil ilahi, dan lainnya semuanya bergerak keluar. Para ahli dari semua sisi menyapu ke segala arah. Selain itu, sepertinya juga ada kekuatan yang sangat menakutkan dalam kegelapan yang diduga berhubungan dengan dunia bawah tanah. Aliran gelap bergerak. Luo Dao, Lan Yichen, dan Lui masih buron. Mereka sebelumnya bertarung bersama di Pegunungan Silver, dan mereka memasuki sarang iblis juga.
Setelah mereka berpisah, mereka bertugas mengumpulkan berita tentang berbagai obat ilahi untuk Si Hao. Ada seseorang yang secara tak terduga mencari mereka. Jika bukan karena Si Hao mengajari mereka teknik transformasi klan Zuyan, mereka pasti berada dalam bahaya. Meskipun demikian, mereka masih hampir ditemukan oleh orang lain beberapa kali, nyaris tidak terhindar dari bencana. Dunia bawah tanah dan kekuatan lainnya benar-benar mendominasi, kali ini benar-benar bergerak, ingin menemukan Huang dan membunuhnya. Saya mendengar bahwa Jun Dao pindah, secara pribadi mengambil tindakan, mengunjungi alam formasi. Dikabarkan bahwa dia menemukan Cao Yusheng yang memiliki hubungan dekat dengan Huang. Riaknya menyebar ke banyak dunia kecil. Raja-raja zaman dahulu bekerja sama untuk membunuh Huang. Hal ini menimbulkan badai besar. Brengsek! Cao Yusheng gemuk melarikan diri dari alam formasi, merasakan kemarahan yang besar di dalam hatinya. Tempat pengasingannya telah ditemukan. Seseorang datang mengelilinginya, yang memimpin justru Jun Dao. Jika dia terlambat satu langkah saja, kemungkinan besar dia akan diblokir. Tunggu aku keluar dari isolasi, aku pasti akan menemukan kalian semua untuk melunasi ini. Cao Yusheng menyeka darah di sudut bibirnya, lalu menghilang lagi. Pada hari ke-20, Si Hao akhirnya terbangun. Seutas energi abadi melingkari dirinya, tubuhnya mengeluarkan cahaya cemerlang. Semua lukanya hilang, dan apa yang disebut luka Dao telah pulih sepenuhnya. Hal ini membuat kelinci kecil dan batu penyerang ilahi sangat terkejut di dalam hati. Luka yang diberikan Yu Chen padanya adalah satu hal, tapi luka Dao hebat akibat terbakar oleh 10.000 api benar-benar mengerikan, membuat banyak orang khawatir apakah dia benar-benar bisa pulih. Mereka tidak pernah mengira dia tidak terluka sama sekali. Itu tidak merusak fondasi saya, ini benar-benar sesuatu yang patut disyukuri. Si Hao menjelaskan. Jika tidak, luka Dao yang hebat akan membuat ekspresi Master Sekte menjadi pahit. Cedera itu adalah yang paling sulit untuk disembuhkan, dan kapanpun luka itu muncul, kemungkinan besar akan menyebabkan tubuh dan Dao tersingkir. Hal ini membuat Si Hao waspada. Kali ini terlalu berbahaya. Meski berhasil melewatinya, namun tetap patut direnungkan. Mungkinkah untaian energi abadi kedua benar-benar tidak dapat dikembangkan? Dia menghela nafas pelan. Dia kemudian mengangkat kepalanya, melihat ke arah batu penyerang ilahi dan kelinci kecil itu, menanyakan apakah terjadi sesuatu. Kamu akhirnya keluar dari isolasi. Dunia luar akan menjungkir balikan langit. Banyak orang yang mencarimu, semuanya ingin membunuhmu, kata kelinci kecil. Tidak mengetahui perbedaan antara hidup dan mati. Si Hao berkata dengan dingin. Dia sudah lama ingin membunuh orang-orang itu, tidak menyangka orang-orang ini akan melompat keluar sendiri. Kamu harus berhati-hati. Orang-orang itu sangat menakutkan. Beberapa raja kuno bergandengan tangan, kata batu penyerang ilahi. Terlebih lagi, kelinci kecil itu memberitahunya bahwa Cao Yusheng telah mengunjungi tempat ini, memperingatkan mereka bahwa dia telah mengalami penyergapan, hampir terbunuh karenanya. Dia sekarang bersembunyi di dalam dunia kecil misterius untuk diolah. Mencari kematian. Niat membunuh Si Hao tergerak. Bagaimanapun juga, orang-orang ini kejam, bahkan tidak ingin membiarkan orang-orang di sisinya pergi. Kelinci kecil itu juga marah. Meskipun dia selalu bertengkar dengan Cao Yusheng, ketika dia mendengar bahwa dia hampir terbunuh dalam penyergapan, dia langsung tidak tahan. Mari kita lihat-lihat, lihat siapa yang ingin berurusan denganku. Si Hao berkata dengan dingin. Bagus, bunuh musuh. Batu penyerang ilahi selalu merupakan seseorang yang ingin melihat dunia dalam kekacauan. Ketika Si Hao muncul, dia pertama kali mengunjungi 3.000 jalur batu biru. Ketika dia mengetahui apa yang terjadi, dia langsung tertawa terbahak-bahak. Kemudian, dia pertama kali mengunjungi alam radian, alam roh hijau, alam asal, dan tempat-tempat lain dengan kota-kota besar untuk mencari Luo Dao, Lan Yichen, dan Lui. Dia ingin melihat mereka. Ini semua adalah tempat yang sebelumnya mereka rencanakan untuk bertemu, tetapi pada akhirnya, dia tidak melihat satupun dari mereka. Berhari-hari telah berlalu, tapi Huang masih belum mengungkapkan dirinya. Mungkinkah itu benar-benar seperti rumor yang beredar, bahwa dia pengecut dan tidak ingin bertarung langsung? Kamu tidak bilang. Beberapa orang aneh kuno bekerja sama, siapa yang berani melawan hal seperti itu? Tentu saja dia takut, lagi pula, nyawa seseorang adalah yang terpenting.
Ini dianggap cerdas, bukan semacam aib. Kalau tidak, jika dia terus menghadapi mereka secara langsung, itu pasti akan mengakibatkan kematian. Di dunia luar, banyak orang yang membicarakan hal ini. Itu karena gangguan yang terjadi belakangan ini terlalu besar. Semua orang merasa Huang ketakutan. Betapapun tiraninya dia, tidak mungkin dia bisa menghadapi beberapa raja kuno, alhasil memilih mundur. Tentu saja, ada beberapa orang yang percaya bahwa Huang mungkin sedang berkultivasi dalam pengasingan, tidak menyadari hal-hal ini. Hehe. Batu penyerang ilahi tertawa dingin. Kelinci kecil itu menyingsingkan lengan bajunya dan berkata, ayo kita lakukan serangan diam-diam. Dia juga merasa bahwa mereka tidak seharusnya melawan orang-orang aneh kuno itu secara langsung, melainkan menghadapi mereka satu persatu. Orang-orang itu kemungkinan besar menunggu saya untuk mengantarkan diri saya ke pintu depan mereka, dan masuk ke dalam perangkap mereka. Siha mencibir. Dia kemudian tiba di kota besar Alam Kun. Ini adalah tempat terakhir yang dia pilih untuk berkumpul kembali dengan Luo Dao, Lan Yichen, dan Lui. Dia membuka mata surgawinya, memperlihatkan ekspresi terkejut. Dia akhirnya menemukan mereka bertiga. Kalian semua tidak menemui sesuatu yang tidak terduga. Si Hao tersenyum. Lui langsung ketakutan, tanpa diduga melihat Si Hao tiba-tiba muncul di sisinya seperti hantu. Dia berteriak, kamu, mereka semua mencarimu, kamu tidak boleh mengungkapkan dirimu. Peu. Meskipun Lan Yichen adalah seorang yang kuat, dia masih memiliki darah yang unik untuk dirinya sendiri. Dia langsung batuk seteguk darah. Kamu terluka? Si Hao bertanya. Lan Yichen dan Luo Dao keduanya adalah talenta luar biasa yang kuat. Bahkan dengan keduanya terluka, orang bisa membayangkan pertempuran menyedihkan seperti apa yang mereka alami. Orang-orang ini gila. Demi menemukan Anda, semua yang terkait dengan mereka ingin menangkap dan membunuh. Kami hampir tidak bisa menghindari bencana. Lan Yichen berkata sambil menghela nafas. Bahkan mereka yang tidak terlalu terkait pun telah mengambil tindakan. Kudengar demi menangkap dan membunuh Phoenix Salju, orang-orang kuil suci pindah bersama Jun Dao, kata Luo Dao. Apa? Si Hao kaget dan marah. Snow Phoenix berwarna perak, namanya Suelin. Meski keduanya hanya bertukar interaksi singkat, tanpa diduga dia masih dikejar. Ini benar-benar tidak bisa ditoleransi. Demi menghadapinya, mereka tidak segan-segan menggunakan cara apapun. Apakah ada bahaya yang menimpanya? Si Hao bertanya. Ada kabar bahwa Suelin seharusnya melarikan diri setelah menderita luka serius. Tapi, ketika dia berbicara sampai saat ini, Luo Dao merasa sedikit ragu. Tapi apa? Si Hao bertanya dengan cermat. Dikabarkan bahwa mereka mencari adikmu Qin Hao, berencana membunuhnya untuk memaksamu keluar. Lui menambahkan. Si Hao tiba-tiba meledak karena marah. Dia tertawa dingin lagi dan lagi. Memaksa aku keluar untuk masuk ke dalam perangkap mereka? Yang lama ini tidak akan bermain-main dengan kalian semua. Aku akan langsung menjatuhkan papan catur itu. Niat dingin memenuhi dirinya. Dia akan melakukan pembantaian besar-besaran.